إن الله وملائكته يصلون على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمد رسول الله خاتم النبيين. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, senang sekali bisa berjumpa lagi dengan Anda semua di channel saya yang sangat sederhana ini. Dan mari kita senantiasa membaca dan mengamalkan serta menghaturkan salawat dan salam bagi junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi salli ala Nabi Muhammadin ma'alihi wa sahbihi wa sallim. Saling mengingatkan antara kita semua adalah kemuliaan dan sangat disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terlebih tentang penting dan perlunya kita menjadi pribadi yang baik untuk menyongsong kehidupan selanjutnya nanti setelah mati. Menjadi baik itu penuh dengan kemudahan dan kejayaan. Izinkanlah saya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita semua agar dibukakan segala pintu kemudahan atas segala urusan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dan memiliki kehidupan yang diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudariku rahimakumullah, kenapa di dalam Al-Quranul Karim surah Ar-Rahman dan beberapa surah lainnya menerangkan bahwa Allah telah menciptakan atau menyediakan banyak bidadari di surga? Kenapa bukannya pangeran? Seolah mencukupkan unsur dan alasan kenapa lebih banyak wanita yang menjadi penghuni neraka. Karena kebanyakan cewek zaman sekarang terlalu meremehkan dan tak sungguh-sungguh meyakini Al-Quran dan tak benar-benar mempercayai adanya surga neraka. Kebanyakan cewek lebih percaya ramalan atau kata mutiara dari aplikasi Google dibandingkan Allah dan Al-Quran atau Al-Quran. Lebih mementingkan make upnya dibandingkan berwudu. Katanya cantik itu mahal. Emang saking mahalnya Allah nggak bisa beli ya? Sampai lebih belain krim malam dibanding sholat malam, dan lebih mentingin krim siang dibanding kena wudu. Kebanyakan wanita lebih menggemari artis atau bintang film Korea dibandingkan Rasulullah SAW. Lebih penting menampilkan aurat dibandingkan berhijab. Mewarnai rambut dan jari-jari yang diharamkan untuk beribadah apapun. Bagi kalian, uang atau penampilan atau bersenang-senang adalah segalanya. Menjalani sesuatu selalu demi untuk menyembah uang atau kemewahan atau senang-senang dibandingkan beribadah. Lebih gemar ucapannya digunakan untuk bergosip dibanding berzikir. Kurang bersyukur, gemar mengkredit, memaksakan diri untuk mendahului kehendak Allah yang belum kita tahu rezeki dan ajal kita ke depannya. Dan boros membelanjakan sesuatu yang mubazir. Banyak yang menjual diri dengan dalih terpaksa demi menyambung hidup, tapi sampai beli iPhone dan mobil dan lain-lain. Kebanyakan perempuan atau cewek membantah atau membohongi orang tua demi pacar. Sangat jarang ada cewek yang sholat sunnah yang wajib pun lalai. Menikahi, mencintai dan melayani suami hanya karena kesenangan. Dan ketika suami sedang banyak uang dan harta saja, bukan ikhlas yang diniatkan sebagai ibadah lillahi ta'ala agar menjadi pahala ibadah. Sering menuntut atau mengeluh dalam menjalankan rumah tangga, tidak ikhlas melakukannya, tak menganggap sebagai ibadah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wanita zaman sekarang banyak yang gak ikhlas mengeluh, mengungkit, menganggap kehamilannya sebagai penderitaan dengan nge-share artikel tentang sakitnya hamil dan melahirkan yang dianugerahi Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga terhapus pahala melahirkannya. Wahai para wanita, para cewek, selamat bersenang-senang, menikmati duniamu, jadi penyembah uang dan anggaplah terus Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Quran, ibadah, dosa, pahala, neraka, surga, dan kehidupan yang sesungguhnya kalian anggap di bumi saja. Akhirat kalian anggap hanyalah sebuah lelucon. Jangan anggap Allah tidak adil hingga menggantikan posisimu dengan seseorang bidadari untuk suamimu nanti di surga. Karena meyakini Al-Quran, menjauhi larangan yang sepele saja kalian banyak mengeluh dengan berbagai macam dalih dan alasan. Wahai saudari-saudariku yang dirahmati Allah, perbanyaklah istighfar, minta ampunlah dengan sungguh-sungguh dan tulus kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Insya Allah senantiasa kalian akan diberikan petunjuk, hidayah atau petunjuk atas semua kesalahan dan kegalauanmu, serta ketidakpahamanmu akan posisi sebagai hamba. Saat kalian merasa bete, jenuh di suatu tempat, sesungguhnya Allah sedang menyapa, memberikan waktu senggang agar kalian berfikir dan bersujud. Saat wajahmu merasa kusam, itu pertanda ada penyakit hati atau banyaknya dosa yang gak kalian sadari. Kebanyakan cewek saat jenuh bukannya sholat dan ingat Allah, malah nyari cowok buat teman ngobrol dan curhat, jalan-jalan dan kemanapun dia diajak. Mau ajak giliran disakitin, nyalahin Allah. Lalu apa iya mereka yang bersujud atau beriman siang malam bertakwa akan Allah setarakan dengan orang-orang yang tak beriman di surga? Naudzubillah tsumma naudzubillah. Gimana mau dapat keterangan batin? Saudara-saudariku yang sangat dicintai Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ikhlas dan diridhai. Masuklah ke dalam golongan hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Quran Surat Al-Fajr. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat sayang sama kalian, tapi kalian cuek dan tak sedikit pun mencoba dan peka akan kasih sayang serta kecintaan Allah kepada kalian, sehingga kalian masih terus dan menerus diberikan nikmat yang bahkan tak mampu kalian hitung banyaknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa segala sesuatu itu ada pembersihnya. Besi yang berkarat dapat dibakar dan ditempa, kain yang kotor dapat dicuci, tetapi hati yang kotor hanya dapat dibersihkan dengan zikrullah. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan menjadi renungan, serta dapat memicu kita semua untuk terus senantiasa berusaha menjadi orang-orang yang bertaubat dan bertakwa dalam kehidupan sehari-hari. Tancapkan dalam sanubarimu, teguhkan dan patri, sehingga tak ada lagi ruang bagi selain Allah di hati sanubarimu. Akhirul kalam, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha benar, dan yang salah, khilaf atau keliru datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, khilaf dan dosa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.